mengapa kita harus menolak Undang-Undang PNPS nomor 1 1965 tentang penyalahgunaan dan penodaan agama. Sekelompok masyarakat sipil yang pro-demokrasi dan yang bertujuan untuk membangun kebebasan beragama di Indonesia melakukan upaya judicial review terhadap Undang-Undang PNPS nomor 1 1965. Kalau dilihat sepintas, undang-undang ini sangat menarik, bahwa undang-undang ini akan melindungi masyarakat dari segala macam bentuk upaya penyalahgunaan dan penodaan agama. Ya, kalau kita membacanya sepintas, kelihatan bahwa undang-undang ini sangat benar, sangat diperlukan dalam masyarakat. Tetapi apa yang terjadi kalau kita membacanya secara kritis dan mengkaji isinya secara teliti? Ternyata ada beberapa pasal dalam undang-undang tersebut itu membatasi hak-hak seseorang di dalam beragama. Misalnya, dalam undang-undang tersebut terdapat sejumlah pasal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang amat sangat mengakui kebebasan beragama seseorang. Di antaranya di dalam pasal itu dikatakan dilarang bagi seseorang untuk membuat tafsir yang berbeda dengan tafsir kelompok mainstream. Dilarang berbeda pendapat atau mengemukakan pendapat yang berbeda dengan pokok-pokok ajaran agama yang sudah ada. Pertanyaannya lalu, siapa yang dianggap sebagai kelompok mainstream? Apa yang dimaksud dengan pokok-pokok ajaran agama yang tidak boleh kita berbeda pendapat dengan pokok-pokok ajaran tersebut? Dan yang ketiga, pertanyaan kritis muncul, siapa yang mendefinisikan bahwa inilah pokok-pokok ajaran agama atau inilah tafsir mainstream? Pasal-pasal karet tersebut menimbulkan banyak problem di masyarakat. Pasal-pasal karet inilah yang menyebabkan mengapa kelompok Ahmadiyah dijerat, mengapa kelompok Syiah dijerat, dan mengapa kelompok-kelompok lain yang mengemukakan pandangan yang berbeda, yang mengemukakan tafsir yang berbeda dengan kelompok mainstream, lalu dianggap sebagai kelompok yang melakukan penodaan agama. Ini sangat tidak fair. Mengapa? Karena kelompok-kelompok yang berbeda dengan mainstream, misalnya kelompok-kelompok Ahmadiyah, kelompok Syiah, dan kelompok-kelompok yang lain, itu sebetulnya mereka juga punya landasan di dalam menginterpretasikan atau memahami ajaran agama yang mereka anut. Karena itu pemerintah tidak bisa membatasi hanya tafsiran ini yang dapat dipakai dan tafsiran yang lain itu tidak dapat dipakai. Meskipun yang sering dianggap oleh pemerintah benar itu adalah tafsiran kelompok mainstream. Pertanyaannya, apakah mainstream itu selalu benar atau selalu dapat dijadikan rujukan di dalam interpretasinya? Ini problem dalam masyarakat kita. Karena itu menurut saya undang-undang ini sudah tidak relevan lagi untuk dipakai. Yang pertama karena dia inkonstitusional, bertentangan dengan konstitusi kita, bertentangan dengan nilai-nilai yang dibangun di dalam Pancasila. Tetapi juga bagi umat Islam itu sebetulnya bertentangan dengan nilai-nilai keislaman yang hakiki yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, di mana kita harus menghargai pendapat yang berbeda. Karena itu saya melihat bahwa dalam konteks membangun Indonesia yang lebih demokratis, membangun Indonesia yang lebih menghargai perbedaan, membangun Indonesia yang lebih menghargai nilai-nilai toleransi, saya kira salah satu yang perlu diusulkan adalah pemerintah mencabut Undang-Undang PNPS nomor 1 1965 karena isinya tidak lagi sesuai dengan semangat demokrasi dan semangat reformasi. Tetapi juga yang penting adalah bahwa dengan undang-undang ini banyak kelompok yang akhirnya digiring ke penjara karena dianggap melakukan upaya-upaya penodaan agama. Ini sangat tidak fair dan menimbulkan kekerasan di masyarakat atas nama agama. Berbagai bentuk konflik, berbagai bentuk keresahan di masyarakat itu muncul karena klaim-klaim penodaan agama, karena klaim-klaim penyalahgunaan agama. Padahal sebetulnya yang terjadi adalah kelompok-kelompok ini melakukan penafsiran yang berbeda dengan kelompok mainstream, dan itu sebetulnya dijamin oleh undang-undang. Sepanjang kelompok-kelompok tersebut tidak melakukan upaya-upaya melanggar hukum, dalam arti tidak melakukan upaya-upaya yang mengganggu ketentraman masyarakat, saya pikir tidak ada yang salah dengan kelompok-kelompok yang berani mengemukakan pendapat yang berbeda dengan mainstream. Karena itu menurut saya undang-undang ini, kalaupun juga kita membaca historisnya, itu lahir karena ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan. Karena itu menurut saya undang-undang ini tidak lagi relevan untuk dipakai di dalam konteks reformasi kita, di mana
kita menuju kepada sebuah negara hukum yang lebih demokratis, yang lebih menjamin ya kebebasan beragama.